Bukannya malah lebih ke ekonomi ya kalau bisnis tuh? Ya sebenarnya kan kolaps nih, Oh jadi kan iya. agribisnis kan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Selamat The Explorer. Pada video kali ini kita mau sharing-sharing tentang jurusan kuliah, yaitu jurusan agribisnis. Berhubung udah lama nggak bikin tentang jurusan kuliah, mungkin masih banyak yang bingung atau belum paham tentang jurusan yang satu ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita tanyakan ke narasumber kita. Mungkin bisa perkenalan dulu. Halo teman-teman Adin, subscriber Adin, kenalin Oke. aku Muhimatun Nisa, biasa dipanggil Nisa, dari Prodi Agribisnis UNS 2018. Asalku dari Boyolali. Oke, namanya Himatun Muhimatun Nisa. Nisa, bisa dipanggil Nisa, dari Agribisnis 2018, UNS, asal dari Boyolali. Oke, mau tanya-tanya nih tentang jurusan agribisnis. Kan mungkin masih banyak yang belum paham tentang jurusan agribisnis, yang pasti bedanya sama jurusan-jurusan yang lain di pertanian. Nah, sebenarnya jurusan agribisnis itu apa sih? Oke, jadi agribisnis tuh ada dua kata, agri sama bisnis. Nah, agri yang artinya pertanian sama bisnis yang artinya bisnis sendiri. Jadi kalau digabung agribisnis itu bisnis di bidang pertanian kayak gitu. Oke, itu bukannya malah lebih ke ekonomi ya kalau bisnis tuh? Ya sebenarnya kan kolaps Din. Oh Jadi iya. kan agribisnis kan pertanian. Jadi kalau di UNS dia masuknya ke fakultas pertanian. Oke. Terus di agribisnis itu kita nanti mempelajari apa aja? Udah banyak sih nanti matkulnya, ada ekonomi pertanian, manajemen bisnis, manajemen akuntansi, manajemen pemasaran, banyak pokoknya. Lebih Coba ke dong, apa ya, jelasin satu-satu mata kuliah tadi itu. mantap. Oke, jadi kalau ekonomi pertanian itu nanti kita kayak praktikum, itu lebih ke praktikumnya ya. Praktikumnya itu nanti kita 3 hari di desa, kita mengamati perekonomian petani itu seperti apa kayak gitu, mulai dari pokoknya pemasukan, pengeluarannya itu nanti kita hitung kayak gitu sih ekonomi pertanian. Oke, berarti nanti kita jalan-jalan nginep gitu ya berarti? Ya nginep gitu, nanti kita dibikin kelompok-kelompok kayak ala-ala KKN lah gitu, seru lah pokoknya 3 hari kita di desa gitu. Itu prodi agribisnis sendiri atau sama prodi-prodi? Itu sebenarnya praktikumnya di semester 1 atau semester 2 ya, itu pokoknya itu praktikum dari agribisnis, tetapi nanti prodi-prodi lain seperti ilmu tanah, terus PKP, agrotek itu nanti diwajibkan ikut juga. Oh, berarti apa ya, asik ya bisa ketemu sama prodi lain. Iya dong, Oke. pastinya dapat Terus, kenalan baru. mata kuliah yang selanjutnya apa aja? Ada manajemen bisnis. Nah, manajemen bisnis itu nanti kita kunjungan ke industri. Kalau tahunku itu ke pabrik sosro, kita melihat, mengamati proses pembuatan sosro itu seperti apa kayak gitu, bisnis manajemen bisnisnya seperti apa gitu. Terus apa lagi? Ada manajemen akuntansi. Nah, itu nanti dia praktikumnya biasa sih lebih ke kayak SPSS, apa sih namanya? Ada apa ya? Pokoknya aplikasi, dia itu lebih seperti ngebalance, bikin balance gitulah, pokoknya aku gak ngerti juga. Akuntansi banget itu. aku Temanku ada yang akuntansi emang kayak gitu, kayak ngitung-ngitung, apa ada balance-nya harus nol kayak gitu. Nah kayak gitulah Oke. pokoknya, tapi pakai berbasis aplikasi gitu, itu jadiin praktikum. Terus ada apa lagi yang paling mewakili banget nih dari agribisnis? Ya itu Din yang paling mewakili, lebih ke kunjungan-kunjungan kayak gitu. Oke. Terus kalau di agribisnis itu ada semacam peminatannya nggak? Misalkan kalau agrotek nih, ada yang minat tanah, ada yang minat HPT, ada yang minat apa ya, biokimia dan lain-lain. Nah kalau di agribisnis sendiri ada nggak kayak peminatan nanti setelah misal semester ini mau minat ke ini kayak gitu, ada nggak? Kalau di agribisnis nggak ada Din. Nggak ada. Jadi langsung dari semester 1 sama 2 kan masih paket. Nah semester 3 sampai 6 kan bisa milih matkul pilihan gitu sih. Yang peminatan gitu. Oke. Terus kalau agribisnis sendiri di UNS itu akreditasinya gimana kalau sekarang? Alhamdulillah udah A, agribisnis. Oke, udah A. Berarti apa ya? Kalau dari segi pengajar sendiri gimana? Kalau dari pengajar sendiri
santuy, enak. Mereka juga sering ngajakin penelitian bareng kayak gitu. Pokoknya dosennya welcome sama mahasiswanya, selalu motivasi gitu. Banyak apanya? Kan ada yang misal lulusan S2, S3 sama profesor. Beragam atau lebih didominasi? Kalau agribisnis itu udah go internasional ya, kalau yang di UNS. Nah, jadinya dosennya itu wajib S3 gitu, sama kalau profesornya itu 2 kayaknya. Oke, berarti kebanyakan dokter ya? Iya, dokter. Kenapa dulu Mbak Nisa sendiri kok bisa mutusin masuk ke agribisnis? Kenapa nggak ke ekonomi sekalian yang emang benar-benar dapat akuntansi, ekonomi, dapat hitungannya terus semua? Kenapa masuknya ke agribisnis? Aduh, dulu tuh awalnya aku juga bingung, nggak tahu gitu kan, orang SMA lulus tuh kan bingung mau kemana. Dari orang tua nyuruhnya FKIP, tapi dariku sendiri nggak mau gitu FKIP karena orang tua juga udah guru. Akhirnya nanya ke guru les bimbel, disaranin ke agribisnis sama satunya apa tadi? Agribisnis sama oceanografi. Nah, terus karena di UNS ini nggak ada oceanografi, akhirnya aku milih agribisnis gitu, Din. Berarti karena dorongan orang tua yang pertama? Enggak, jadi itu orang tua tuh milihnya nyuruhnya ke FKIP malah. Tapi aku tuh nggak mau, aku tuh mau beda gitu. Aku pengen yang prodi itu jalan-jalan. Pokoknya prodinya sering jalan-jalan gitu. Nah, dari guru bimbel itu disaraninya agribisnis gitu. Oke. Kalau di agribisnis sendiri ada kayak praktikum itu enggak? Kan kalau ilmu tanah, agrotek, PKP kalau nggak salah itu banyak praktikumnya. Nah, kalau dari agribisnis sendiri itu gimana? Banyak juga, jadi satu semester itu biasanya 4-5 praktikum. Tapi praktikumnya itu yang gampang-gampang, nggak yang harus nge-lab. Kalau teman-teman dari SMA yang IPA kan ya, Saintek tuh kan biasanya lulus tuh kayak bayangannya nge-lab dan nge-lab kan ya. Kalau agribisnis itu lebih ke lapang, dia tuh ke industri, jalan-jalan, ngelihat sana sini kayak gitu. Ada juga sih praktikum yang dia itu kayak akuntansi, terus statistika, kayak gitu kan praktikumnya harus yang berbasis aplikasi gitu. Jadi pokoknya ada 2, yang berbasis aplikasi sama jalan-jalan, dah itu doang. Berarti di kampus gak punya lab agribisnis? Sebenarnya ada, tapi cuman formalitas gitu, Din. Jadi ya itulah. Oke. Berarti sekarang semester berapa? Semester 7. Udah habis 6-nya ya? Nah, berarti udah 3 tahun di agribisnis. Nah, suka dukanya di agribisnis itu seperti apa sih? Sukanya itu ya enak gitu, maksudnya tergolong santai daripada prodi-prodi yang lain. Terus dosennya, mahasiswanya itu juga enak-enak, santai juga. Terus tapi kalau nggak enaknya karena dari agribisnis itu lebih banyak soshumnya, kayak mempelajari ekonomi, karena sedangkan aku dulu kan IPA ya. IPA, Saintek, mempelajarinya biologi, kimia gitu kan. Nah, kita pindah ke agribisnis kan peralihan, jadi agak masih bingung, kaku gitu. Nggak tahu juga ini kurva permintaan gimana, kurva penawaran, dan lain-lain gitulah pokoknya. Ekonomi banget ya ternyata? Nah, ekonomi banget, pusing sebenarnya. Aku nggak masuk agribisnis dulu, nggak bisa ekonomi. Enak loh. Ilmu tanah, saintek banget. Oke. Kalau kalau iklim akademik sendiri nih di agribisnis itu seperti apa? Kan kalau kita lihat biasanya kalau misalnya anak seni, anaknya ekspresif banget, santai, bisa bebas lah. Yang penting dia bisa patuh gitu. Anak FK orangnya rajin-rajin, gini pakai kacamata dan lain-lain. Nah, kalau agribisnis sendiri tuh gimana? Masuknya ke yang lebih santai atau yang lebih serius gitu? Kalau secara umum sih ya, mahasiswanya tuh santuy pol, makanya santai dan santai. Prinsipnya itu. Santainya itu gimana? Santainya tuh ya kayak cuman kuliah hai doang ya, paling organisasi dalam HMP atau UMKM UKM gitu. Berarti santai tiba-tiba SP? Ya benar. Kuliah tidur tiba-tiba SP. Kuliah tidur tiba-tiba SP, benar. Berarti kalau di agribisnis jarang dong yang namanya kuliah lulusnya telat gitu. Rata-rata berapa tahun? Jarang sekali. Ya on time lah. Berapa? Malah banyak yang kumlot. Ya paling lama 4 biasanya. Oke. Nah, kalau di agribisnis untuk magangnya itu biasanya di mana? Kalau agribisnis karena biasanya dia pasca panen itu magangnya ke pabrik industri kayak industri Indofood, Bogasari, Coca-Cola, Sosro kayak gitu.
Tapi karena ini lagi pandemi, jadi teman-temanku kemarin ambilnya di pemerintahan kayak misal Bulog, Kementan, terus pertanian yang pokoknya lebih ke pemerintah gitu. Oke. Berarti apa ya? Macam-macam ya tempat magang buat agribisnis sendiri. Yes. Oke. Ini nih yang paling sering ditanyain sama apa ya? Yang masih bimbang tentang jurusan agribisnis, tentang prospek kerja. Kalau di agribisnis sendiri untuk prospek kerjanya itu nanti bisa jadi apa sih? Karena ilmu yang dipelajari luas ya, jadi apapun itu bisa gitu. Apa ya? Kebanyakan itu jadi pegawai bank karena kita mempelajari akuntansi juga. Jadi kita nanti bagian yang apa ya? Menanyai petani gitu. Jadi kan petani kalau misalnya mau pinjam uang di bank gitu kan, jadi kita tuh udah tahu analisisnya kayak gitu, kenapa di bank. Terus ada juga dia di kementerian juga, pokoknya CPNS juga bisa. Terus kalau yang di industri itu biasanya jadi admin dulu awalnya, admin naik, terus bisa jadi direktur gitu. Oke, Tahu direktur. Oke, berarti pertanyaan-pertanyaan kenapa sih anak agribisnis lulusannya kok malah jadi bank? Oh ternyata emang yang dipelajari di agribisnis itu lebih ke analisis ekonomi sendiri, ekonomi atau akuntansi gitulah yang lebih berbau-bau apa ya? Nah, sosum, khususnya akuntansi, akuntan gitu. Nah, Akuntan. berarti untuk prospek sendiri apa ya? Banyak ya prospek dari agribisnis. Terus untuk penelitiannya sendiri apa ya? Skripsi nih. Biasanya tentang apa? Kalau skripsi itu banyak sih, tapi lebih ke sosum juga, kayak misalnya analisis preferensi konsumen, analisis strategi pemasaran, terus analisis willingness to pay. Apa itu? Kesediaan membayar. Oke. Itu. Terus studi kelayakan investasi juga bisa. Pokoknya banyak. Kalau Mbak Nisa sendiri nanti kira-kira mau ambil tentang apa itu? Kemarin aku udah ngajuin 2 outline. Itu outline yang pertama itu tentang analisis strategi pemasaran UMKM. Terus yang kedua itu analisis preferensi konsumen, analisis apa itu testimoni, pengaruh testimoni dan food blogger terhadap keputusan pembelian di bakso Blenger. Oke. Ternyata apa ya, hal-hal di sekitar kita bisa jadi judul skripsi. Ya, oke, sesimpel itu, sesantai itu. Oke, baik, itu tadi sedikit obrolan kita tentang jurusan agribisnis yang ternyata banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dan mempunyai prospek kerja yang banyak. Luas. Dengan kuliah yang santai. Ya, benar. Oke, sebenarnya kasih motivasi buat adik-adik yang masih bimbang nih tentang jurusan agribisnis. Oke, bagi teman-teman SMA atau gap year yang belum memasuki ranah perkuliahan, jadi di perkuliahan itu kita bisa atau kita itu yang menentukan kemana langkah kita akan pergi gitu. Kita mau jadi apa itu juga tergantung sama diri kita sendiri. Kamu mau ikut teman-teman yang ambis juga bisa, kamu ikut teman-teman penelitian, ikut penelitian dosen itu juga bisa, atau kamu mau jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang juga bisa. Jadi semua itu tergantung pada diri sendiri gitu. Oke, setuju banget nih sama Mbak Nisa tentang kata-katanya. Dan yang pasti kalau kuliah itu kalian harus punya prinsip dan punya tujuan. Karena kalau enggak, yaudah nanti kalian kuliah kayak gak dapet apa-apa gitu. Dan ternyata baru sadar setelah semester tua kayak semester gini. Kita ya. Semester tua. Oke, terima kasih buat Mbak Nisa udah mampir di Selamat The Explorer buat sharing-sharing tentang jurusan agribisnis. Buat teman-teman, kalau misal ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, silakan nanti komen di kolom komentar atau bisa nanti DM atau hubungi kontak yang tersedia di link deskripsi. Terima kasih udah menyaksikan, tetap semangat dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.